Assalamualaikum anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi dalam keadaan semangat dan ceria untuk melanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian juga dalam keadaan sehat? Ibu harap kalian juga berada dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya anak-anak. Alhamdulillah jika kalian berada dalam keadaan sehat. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk menerapkan 3M jika kalian terpaksa harus keluar rumah. Mengingat kondisi kita sekarang, kondisi di masa pandemi COVID-19. Apa itu 3M? Masih ingat kan? 3M yaitu yang pertama, sering-sering mencuci tangan dengan air mengalir dengan pakai sabun. Kemudian, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Dan memakai masker jika harus terpaksa terhubung dengan orang lain. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya, agar dimudahkan segala tujuan kita. Kalau dilihat hari ini, sepertinya kalian pada semangat-semangat belajar. Jangan lupa berdoa ya. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha di pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu dengan membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, yaitu dengan melakukan percobaan, kalian mampu menjelaskan dan menuliskan laporan tentang medan magnet secara benar. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi komponen dan mempraktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang secara tepat dan benar. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Nah, masih ingatkah kalian dengan teks kreativitas yang membuahkan hasil yang menceritakan Ibu Made Yuliani? Nah, kalau sekarang Ibu bacakan ya, Ibu bacakan sebenarnya di buku kalian masih ada. Kalian bisa membuka-buka buku kalian lagi di pertemuan sebelumnya. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan.
Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan di ramu yang dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri maupun banyak yang berasal dari mancanegara. Nah, berdasarkan teks tersebut, tentunya kita akan memperoleh informasi baru ya anak-anak. Di antaranya, ternyata jenis usaha yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliani adalah pengrajin rangkaian bunga kering. Dan bahan-bahan yang digunakan oleh Ibu Made untuk menjalankan usahanya yaitu bunga-bunga kering yang berjatuhan ya. Bu Made memperoleh manfaat dari usaha tersebut, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungan. Di antaranya, untuk dirinya sendiri, Bu Made dapat meningkatkan ekonomi keluarganya. Untuk masyarakat sekitar, Bu Made dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan untuk lingkungannya, Bu Made bisa membuat lingkungan menjadi bersih dan terbebas dari sampah bunga keringnya. Nah, anak-anak, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Bu Made, kita tentunya dapat pelajaran dari sana, yaitu pelajaran yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapatkan dari cara Bu Made berwirausaha, yaitu yang pertama itu harus kreatif. Kita harus kreatif untuk memanfaatkan apa yang tampak tidak berguna bagi orang lain. Karena dengan kreativitas bisa menambah nilai jual suatu barang yang tampak tidak berguna. Ternyata dengan kreativitas Bu Made bisa mendapatkan kesuksesan. Nah, anak-anak, tentunya kalian juga harus belajar ya dari kreativitas Ibu Made dan apa yang Ibu Made lakukan. Nah, sekarang kalian masih ingatkan tentang kreativitas. Kreativitas itu sangat penting, bisa kita gunakan dalam menghadapi era globalisasi di dalam masyarakat ASEAN tentunya. Karena kita ini terhubung dengan banyak negara, tentu saja kita harus tetap aktif dan kreatif agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Nah, anak-anak, diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN misalnya, tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apa sih MEA itu? Nah, bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita dan apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian dengarkan dulu ya video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video yang Ibu barusan putarkan, tentunya kalian pasti akan mengetahui apa saja keuntungan MEA bagi Indonesia, apa yang kalian ketahui tentang MEA, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA, apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA. Nah, sebagai pelajar, apa yang harus kalian lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan kalian mampu berpartisipasi di MEA. Nah, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara lainnya? Tentunya kalian akan mendapatkan informasi dan telah mendapatkan informasi dari menonton video tersebut. Bagian kita cek ulang ya, MEA ternyata merupakan perdagangan bebas yang
memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA adalah pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang-barang lainnya di negara-negara asing. Nah, dalam hal ini perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dan berpartisipasi di MEA adalah tenaga kerja Indonesia harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Misalnya, pendidikannya, kemampuannya, keahliannya, keterampilannya, kreativitasnya. Jadi tenaga kerja Indonesia harus benar-benar mampu bersaing. Nah, anak-anak sebagai pelajar, apa sih yang kalian harus lakukan mulai saat ini? Mulai saat ini sebagai pelajar, kalian harus sudah menyelesaikan, jika nanti sudah menyelesaikan pendidikan, harus mampu ikut berpartisipasi juga. Caranya bagaimana? Dengan belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. Karena MEA sangat bermanfaat bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Misalkan, seluruh negara yang dapat menjual barang dan jasa dengan mudah menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan. Misalnya 600 jiwa lebih orang yang hidup di Asia Tenggara. Jadi, jika kalian sudah mempunyai bekal yang bisa digunakan untuk berpartisipasi dan bersaing, maka kalian akan merasakan manfaat MEA tersebut. Jadi, anak-anak jangan sampai ketinggalan ya dari negara-negara lain. Kita harus lebih maju dan paling tidak harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, itulah informasi yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran kali ini ya di masyarakat ekonomi ASEAN. Ayo, gambar apa ini anak-anak? Masih ingat kan? Pertemuan selanjutnya ini juga pernah ada ya. Nah, iya, cenderamata. MEA sebenarnya akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk ikut berkembang. Salah satu contohnya dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Nah, negara kita ini penuh dengan panorama alam ya, adat kebudayaan, adat istiadat. Jadi pariwisata kita bisa maju. Cenderamata. Jadi negara-negara asing itu turis-turis asing atau pendatang asing bisa datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam, keindahan tarian, masa adat istiadat dan kebudayaan di Indonesia. Nah, ini kesempatan bagi usaha-usaha kecil untuk meningkatkan usahanya. Misalkan dengan cenderamata. Dengan cenderamata ini dia bisa meningkatkan ekonominya. Cenderamata ini apa sih? Ini merupakan sebuah tempelan kulkas. Ya, tempelan kulkas yang di bawahnya berisi magnet yang bisa ditempelkan di kulkas. Nah, selain di kulkas, ini bisa ditempelkan di mana ya? Selain di kulkas, ini bisa juga ditempelkan di tempat-tempat yang bisa dilihat, misalnya di depan, di pintu, di jendela, misalnya yang memiliki magnetnya ya, atau di kotak pensil. Nah, jadi kalian bisa menempelkan di benda-benda yang bisa ditarik magnet atau benda-benda yang magnetis. Nah, apa pula benda magnetis dan non magnetis? Yuk kita tonton ulang juga ya video tentang benda-benda magnetis dan benda non magnetis. Kemudian di benda-benda magnetis dan non magnetis itu ada yang namanya medan magnet. Tahukah kamu bahwa medan magnet itu mempunyai medan magnet? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang medan magnet, Ibu akan menampilkan video berikut ini. Nah, sekarang kalian bisa menonton video berikut dan kalian cermati apa yang dimaksud dengan medan magnet dan bagian-bagiannya. Silakan.
Baik anak-anak, setelah kalian menonton video yang Ibu tampilkan, tentunya kalian sudah mengetahui ya apa itu magnet dan medan magnet. Nah, untuk tugas kalian pada kesempatan kali ini, kita akan mengidentifikasi medan magnet. Jadi kita akan mengidentifikasi apa itu medan magnet. Tentunya dengan percobaan ya. Percobaannya akan kalian lakukan sendiri dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, kertas karton berukuran A4. Nah, langkah-langkah percobaannya bisa kalian perhatikan di buku kalian. Sekarang Ibu jelaskan lagi. Magnetnya ditaruh di bawah kertas karton berukuran A4. Kemudian taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Ketuklah kertas karton tersebut secara perlahan, gerakkan magnet di seputar kertas dan jauhkan magnet dari kertas. Baik anak-anak, perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Nah, sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Perhatikan contoh formulir yang ada di layar kalian ya. Nah, apa itu formulir? Bagaimana menggunakan formulir? Nah, sekarang untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan menampilkan video yang memaparkan tentang formulir. Kalian simak ya video tersebut. Baik anak-anak, sekarang perhatikan contoh formulir yang ada di layar kalian. Ini contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Jadi seperti yang kalian sudah tonton tadi, formulir itu bisa contoh formulir pengiriman barang dan bisa contoh formulir pengiriman uang. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, tentunya kalian akan mendapatkan banyak informasi. Nah, setelah mengamati formulir yang Ibu tampilkan di layar kalian tadi, ada beberapa pertanyaan yang didapatkan. Misalnya, informasi penting apa yang tercantum di dalam formulir pengiriman barang? Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Apa yang terjadi jika alamat penerima barang ditulis tidak lengkap? Nah, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengiriman dan penerima dalam formulir? Kemudian kita juga akan mengetahui ternyata formulir hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda-beda. Jadi format formulir itu tidak baku ya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh suatu lembaga atau instansi. Nah, anak-anak, dalam formulir pengiriman barang, kita perlu mencantumkan informasi penting, diantaranya data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon, tanggal pengiriman, juga tanda tangan pengirim dan petugas. Kita juga perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. Nah, jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap, kurirnya akan kesulitan. Kurir yang mengirim barang kesulitan menemukan di mana alamat si penerima, yang juga dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Itu akan merugikan ya kalau barang tidak sampai. Nah, agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk menginformasikan kesesuaian barang dan alamat, maka kita harus mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut.
Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa menyebutkan 3 hal yang kalian pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Kreativitas ya, pelajaran yang diperlukan untuk menghadapi era di masa yang semakin maju seperti sekarang. Untuk menghadapi MEA di negara-negara ASEAN. Kemudian tadi kita juga belajar tentang medan magnet dan percobaan bagaimana mengidentifikasi medan magnet. Dan yang barusan kita lakukan adalah bagaimana atau informasi tentang formulir. Nah, jika kalian sudah memahami dengan baik, tentunya kalian bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya ya dengan mengisi lembar-lembar soal misalnya. Dan jika kalian belum memahaminya, kalian harus mencari tahu, mencari lebih banyak lagi, membuka referensi-referensi lain, bisa melalui Google atau bisa bertanya atau bisa buka buku di perpustakaan. Jadi kalian harus bekerja keras untuk terus berusaha, jadi tidak ketinggalan. Nah ya anak-anak, mungkin ini merupakan akhir dari pertemuan kita pada pembelajaran ini ya. Untuk evaluasi kalian, silahkan buka di buku kalian atau ibu guru akan menampilkan untuk memberikan soal-soal evaluasi. Dan untuk kerjasama dengan orang tua, kalian bisa ceritakan isi teks kreativitas yang membuahkan hasil kepada orang tuamu. Apakah kamu juga menemukan pelaku wirausaha yang kreatif di sekitarmu? Pelajari bagaimana mereka melakukan usaha, diskusikan dengan orang tuamu dan tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil diskusimu. Nah, besok kalau dalam pertemuan nanti bisa kalian ceritakan ya ke ibu ya. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih ya atas perhatian kalian. Jangan lupa berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.